Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puja puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang tidak pernah pandang sayang. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Al-Faqir, saya sebagai khatib berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk hadirin jamaah semua, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, bimtithali awamirillahi wa jatinabin nawahi, dengan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjauhi segala larangannya. Insyaallah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah siapkan surganya yang mulia, surganya yang indah, surganya yang agung. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga ditempatkan hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, bukanlah orang yang paling rendah jabatannya, bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang paling sedikit hartanya, tapi siapapun di antara mereka, pejabat ataupun rakyat, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua, yang penting bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang berfirman, bagaimana kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kita, putihkah, hitamkah, sawo matangkah, Allah tidak melihat itu. Wala ila ajsamikum, dan Allah tidak melihat postur tubuh kita, tinggikah, pendekkah, besarkah, kecilkah, sempurna atau tidakkah, Allah tidak melihat itu. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat harta kita, banyak atau sedikitnya harta kita, Allah tidak melihat itu. Apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Ketika di dalam hati kita tertanam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam amal kita tercerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkannya junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia di antara 124.000 nabi, 313 rasul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, nabi yang paling mulia. Nabi sayyidul anbiya wal mursalin adalah sayyidnya bagi para nabi dan para rasul.
Maka saking mulianya Rasulullah SAW, tidak hanya Rasulnya yang mulia, ternyata umatnya pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa umat Rasulullah? Insya Allah kita termasuk umat Rasulullah SAW. Bahkan saking mulianya umat Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpannya, ceritanya ada di dalam kitab Taurat sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana ketika itu, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Turisina, kemudian Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari sana, kemudian Nabi Musa alaihissalam membaca Taurat tersebut. Ketika dibaca, ternyata bagaimana? Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku melihat, aku membaca di dalam kitab Taurat, ternyata akan datang suatu umat, di mana umat itu adalah umat terbaik. Umat tersebut dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, umat tersebut adalah umat terbaik yang Engkau keluarkan bagi umat manusia, di mana mereka ya'muruna bil ma'ruf, mereka beramal ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah kemunkaran." Bagaimana kata Nabi Musa alaihissalam? "Ya Allah, jadikanlah umat tersebut menjadi umatku." Lalu bagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bukan umatmu, tapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Musa berkata demikian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, jangankan ditinggalkan 1 tahun, jangankan ditinggalkan 10 tahun, 1000 tahun, baru Nabi Musa alaihissalam pergi selama 40 hari, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Bukit Turisina untuk mendapatkan kitab Taurat, mendapatkan luh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musanya masih ada, Nabi Harunnya masih ada, ditinggalkan hanya 40 hari. Ketika Nabi Musa pulang dari Bukit Turisina, ternyata mereka sudah berpindah akidah, mereka sudah menyembah patung anak sapi. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Nabinya sudah tidak ada. Kita sudah ditinggalkan oleh Rasul 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang, alhamdulillah kita masih penuh masjid ini. Alhamdulillah kita masih melaksanakan ibadah sholat. Kita masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita masih Allah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad sampai sekarang masih bertahan? Karena mereka ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf dan nahi munkar. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat akan datang suatu umat, di mana umat tersebut datang paling akhir. Tapi walaupun datang paling akhir, dia masuk surga paling duluan. Nanti di akhirat umat tersebut masuk surga paling duluan dibanding dengan umat-umat yang lainnya." Maka bagaimana kata Nabi Musa? "Ya Allah, jadikanlah dia menjadi umatku ya Allah." Bagaimana kata Allah? Itu bukan umatmu, tapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jemaah rahimahumullah, sebelum umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya, maka insya Allah yang pertama masuk surga adalah insya Allah kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, bagaimana kata Nabi Musa? "Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Taurat, ternyata tulis di dalam kitab Taurat bahwa akan datang suatu umat, di mana umat tersebut menghafal kitab sucinya, di mana umat-umat sebelumnya tidak ada satupun umat yang menghafal kitab sucinya, sehingga ketika nabinya wafat, ketika kitabnya habis, ketika kitabnya rusak, maka mereka sudah tidak punya pegangan lagi ya Allah. Tapi umat tersebut kemudian menghafal kitab sucinya sampai akhirnya kitab sucinya ada di dalam hatinya, ada di dalam dadanya. Mereka membaca kitab suci tersebut timbul dari hati mereka sendiri ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi umatku ya Allah. Bagaimana kata Allah? Itu bukan umatmu, tapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas umat Nabi Muhammad SAW banyak para penghafal Al-Quran, banyak para penjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Lalu kemudian yang keempat, bagaimana Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat bahwa akan datang suatu umat di mana umat tersebut kemudian memerangi berbagai macam kesesatan, ya Allah. Mereka memerangi berbagai macam kesesatan dan termasuk mereka adalah umat yang memerangi Dajjal. Ya Allah, jadikanlah dia menjadi umatku, ya Allah." Kata Allah bagaimana? "Wahai Musa, itu bukan umatmu, tapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yang kelima, bagaimana Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Taurat akan datang suatu umat di mana umat tersebut apabila dia bersedekah, apabila dia berkurban, kurbannya dimakan sendiri, ya Allah. Tapi walaupun dimakan sendiri, dia tetap mendapatkan pahala dari kurbannya itu." Jadi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sekarang ketika berkurban pasti kurbannya dimakan oleh kita sendiri. Beda dengan umat-umat sebelumnya, di mana jika umat-umat sebelumnya apabila mereka berkurban, maka kurbannya hilang, maka kurbannya akan dilalap oleh api. Ketika dia berkurban, disimpanlah kurbannya di atas bukit, lalu kemudian kurban tersebut dilalap oleh api. Ketika kurbannya dilalap oleh api, maka itulah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kurbannya Qabil dan Habil. Qabil berkurban dengan segenggam gandum, dan kemudian Habil berkurban dengan satu ekor kambing yang sangat besar. Akhirnya disimpan dua-duanya di atas pasir, di atas bukit. Lalu kemudian datanglah api yang menyambar. Ternyata yang disambar adalah kambingnya Habil. Maka itulah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ketika kita berkurban, tidak seperti itu. Kita sembelih sendiri, kemudian kita bagikan dagingnya dan kita makan sendiri. Tapi walaupun demikian, pahalanya tetap kita dapat. Bagaimana kata Nabi Musa? "Ya Allah, jadikan dia menjadi umatku." Bagaimana kata Allah? "Itu bukan umatmu, tapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu kemudian yang keenamnya, bagaimana kata Nabi Musa? "Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Taurat bahwa akan datang suatu umat di mana umat tersebut apabila dia berniat untuk berbuat kebaikan, Engkau sudah catat satu kebaikan, ya Allah. Walaupun dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, tapi ketika dia jadi melakukan kebaikan tersebut, Engkau tuliskan 10 kali lipat pahala, bahkan sampai 700 kali lipat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia menjadi umatku." Kata Allah, "Itu bukan umatmu, tapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Terakhir yang ketujuh, bagaimana kata Nabi Musa? "Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Taurat bahwa akan datang suatu umat di mana umat tersebut nanti di akhirat akan Engkau berikan syafaat. Lalu kemudian orang tersebut, umat tersebut bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Umat tersebut bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Umat tersebut bisa memberikan syafaat kepada anak cucunya dan kepada orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah umat tersebut sebagai umatku." Tapi bagaimana kata Allah? "Itu bukan umatmu, tapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ternyata hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, umat Nabi Muhammad SAW bisa menolong kepada anak cucunya, bisa menolong, memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran, surah At-Tur ayat ke-21. Ternyata orang tua bisa menolong anaknya nanti di akhirat. Anaknya bisa menolong orang tuanya dengan syarat dua-duanya sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya bagaimana? Karena permintaan Nabi Musa alaihissalam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau demikian jadikanlah aku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Namun sayang seribu sayang, Nabi Musa pun tidak bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Nabi Isa berdoa kepada Allah, namun tidak ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi kembali sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa akan diturunkan menjelang kiamat. Nabi Musa akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Isa akan melaksanakan ibadah salat. Nabi Isa akan melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji. Bahkan Nabi Isa akan menikah dan mempunyai anak. 40 tahun Nabi Isa akan bersama-sama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Isa wafat. Maka kata Rasul, jika Nabi Isa sudah wafat, maka kiamat seperti ibu-ibu yang sedang hamil 9 bulan. Subhanallah.
Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, maka oleh karena itu berbanggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang saya ucapkan barusan itu termaktub di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir dari Quran surah Al-A'raf ayat ke-154. Insya Allah mudah-mudahan kita terus menjadi umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna al-kiram, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqimis shalah.